Allah berkuasa untuk merubah ajal kita, merubah rezeki kita, merubah jodoh kita. Allah juga berkuasa untuk merubah apakah kita akan termasuk orang-orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita membahas surat di dalam Al-Quran yang artinya sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri, maka dalam kajian-kajian syariah, bahkan juga dalam kajian-kajian motivasi, ini disebutkan bahwa kita harus merubah diri kita dengan ikhtiar, dengan doa, agar Allah merubah diri kita. Itu biasanya pengertiannya kayak gitu. Oke. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, ini pengertiannya lebih dalam dari itu. Ini pengertiannya kembali kepada pembahasan kita di awal, bahwa ketika kita berumur 4 bulan berupa janin dalam rahim ibu kita, Allah meniupkan roh ke dalam janin tersebut, maka telah ditentukan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Maka telah ditentukan oleh Allah ajal kita, rezeki kita, jodoh kita. Juga telah ditentukan kapan kita dapat musibah, kapan kita dapat nikmat. Juga telah ditentukan apakah kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah ini. Sehingga dalam pembahasan tasawuf, ini diceritakan bahwa, misalnya kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh, ada dalam kitab Al-Ibris, ditulis oleh Syekh Ibn Mubarak, yang menceritakan tentang kisah hidup dari guru beliau, yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah. Nah ini. Beliau ini dulu ditentukan sebagai orang yang akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Nah ini. Sampai suatu saat ketika beliau berumur 15 tahun, ketika beliau lagi baring-baring istirahat, mau istirahat lah begitu, beliau dengar langkah ibunya mendekati kamarnya. Nah ini mau disuruh untuk belanja ke warung. Maka beliau pura-pura tidur supaya nggak disuruh oleh ibunya belanja ke warung. Karena sikap hati itulah, pura-pura tidur supaya nggak menjalankan perintah ibunya, maka Allah rubah yang tadinya beliau itu husnul khotimah menjadi su'ul khotimah. Nah ini berubah. Kemudian setelah itu beliau menjalani hidupnya dengan penuh keridhaan kepada Allah. Kita udah pernah cerita ini beberapa kali dalam episode yang lain, ketika Jibril disuruh oleh Allah turun ke dunia melihat kelakuan anak cucu Adam. Jibril takjub kepada seorang laki-laki ini yang selalu redho menerima apapun ketentuan Allah untuk dirinya, apapun yang Allah tentukan untuk dirinya. Sehingga kemudian Jibril naik lagi lapor sama Allah, menceritakan ketakjubannya terhadap laki-laki tersebut. Allah menyuruh Jibril melihat di Lauhul Mahfuz. Ketika Jibril buka catatan Lauhul Mahfuz, ternyata orang itu tercatat sebagai orang yang su'ul khotimah. Maka Jibril balik lagi pada Allah dan meminta izin pada Allah, turun lagi ke dunia untuk mengajarkan orang itu agar meminta doa husnul khotimah. Jibril turun lagi, dibilang panjatkanlah doa kepada Allah, mintalah kepada Allah husnul khotimah. Lalu beliau bertanya, mengapa aku harus minta husnul khotimah, gitu kan ya? Karena aku melihat namamu ada dalam catatan Lauhul Mahfuz sebagai orang yang su'ul khotimah. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau Allah menempatkan diriku di akhirat kelak adalah di neraka, alhamdulillah. Lapor lagi sama Allah, Jibril. Kemudian Allah bilang, coba cek lagi namanya di Lauhul Mahfuz. Ternyata Allah telah merubah nama nasibnya yang tadinya su'ul khotimah berubah menjadi husnul khotimah, menjadi seorang calon penghuni surga. Nah ini. Kita lihat bagaimana Allah berkuasa
untuk merubah seseorang yang tadi husnul khotimah menjadi su'ul khotimah, menjadi husnul khotimah lagi. Begitu juga dengan rezeki. Allah berkuasa penuh untuk merubah rezeki kita. Siapa-siapa yang mau silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah perbanyak rezekinya. Mereka. Siapa-siapa yang mau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah padanya, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan nikmatnya kepada dirinya. Jadi di dalam ilmu tasawuf, benar gak? Ini merupakan kajian tentang bagaimana keredoan kita. Nah, ini. Redo gak kita diberi rezeki segitu sama Allah? Kalau redo, kita dapat mensyukurinya, berapapun yang Allah berikan, Allah akan rubah ketentuan rezeki atas diri kita. Redo gak kita terhadap jodoh yang Allah berikan pada diri kita? Nah, ini. Kalau kita redo, maka Allah akan rubah. Istri yang tadinya akhlaknya buruk, bisa jadi baik. Dirubah sama Allah, benar gak? Redo gak kita terhadap kehidupan yang kita jalani ini? Kalau kita redo, maka Allah juga akan punya kuasa untuk merubah hal itu. Ini pengertiannya dalam ilmu tasawuf. Dalam kitab lain, ini ditulis oleh Imam Baidawi. Kitabnya judulnya Anwarut Tanzil. Dalam kitab itu dijelaskan, Allah tidak akan pernah merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kecuali kita merubah dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini Allah berikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah nggak akan cabut itu dari diri kita, kecuali kita sendiri yang mencabutnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita tidak redo atas apa-apa yang ditetapkan Allah untuk diri kita. Jadi ingat baik-baik, sikap redo kita itulah atas apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita akan mampu merubah, membuat Allah merubah, bukan kita yang merubah, tapi membuat Allah merubah ketentuannya sendiri. Allah punya kuasa untuk merubah apa-apa yang telah ditetapkannya dengan ketentuan yang lebih baik untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.